Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus bergulir. Kubu Roy Suryo meminta penyidikan kasus pencemaran nama baik yang menjerat mereka dihentikan demi hukum. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menegaskan permintaan penyidikan atau penghentikan penyidikan karena proses hukum dinilai cacat dan melanggar undang-undang dan bukan meminta restoratif justice. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyebut penyidikan yang dilakukan dinilai tidak sah secara prosedural. Kubu Roy menyoroti jeda waktu antara laporan yang dilayangkan pada 30 April 2025 dengan penghentian penyelidikan laporan TPUA pada 22 Mei 2025. Menurut Refli, proses hukum terhadap kliennya tetap berjalan saat perkara di Bareskrim belum selesai yang dinilai bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Refli menegaskan permintaan penghentian penyidikan ini bukan restoratif justice, melainkan karena prosesnya cacat hukum. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kawan-kawan semua, secara de facto Roy, Rismond dan Dr. Tifa adalah saksi dalam kasus yang dilaporkan TPUA. Jadi dilaporkan TPUA pada tanggal 9 Desember 2024 berdasarkan surat TPUA tanggal 30 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden TPUA Rizal Fadila. Ini. Kita ke berita yang juga jadi sorotan kami lainnya, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo setuju jika Undang-Undang KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi. Hal ini diungkap Jokowi menyusul dorongan kembali menguatkan lembaga anti rasuah tersebut. Jokowi menegaskan revisi Undang-Undang KPK adalah inisiatif DPR dan dirinya sebagai presiden kala itu tidak ikut tanda tangan. Meski tidak ditandatangani presiden, revisi Undang-Undang KPK tetap berlaku setelah 30 hari disahkan di rapat paripurna. KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh, jangan keliru ya, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu direvisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya nggak tanda tangan. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengungkap kelemahan KPK saat ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat bertemu Presiden akhir Januari lalu, ia bilang revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 lah yang menyebabkan KPK tak segarang dahulu. Salah satu yang disoroti adalah KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Saya bilang, apa yang menyebabkan KPK menjadi lemah sekarang karena Undang-Undang KPK itu direvisi tahun 2019 yang tadinya ketika itu dia menjadi lembaga independen di undang-undang baru, dia tiba-tiba menjadi lembaga yang berada di rumpun eksekutif. Di bawah eksekutif ya. Dan ini kita sudah menyalahi UNCIC padahal kita sudah ratifikasi. Yeah. Kenapa saya bilang kita sudah mengingkari kesepakatan UNCIC? Karena di dalam UNCIC itu disyaratkan bahwa lembaga anti korupsi itu harus independen. Sementara menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak melalui pesan singkat kepada Kompas TV menyebut undang-undang bukan barang yang bisa dipinjam lalu dikembalikan setelah selesai dipakai. KPK adalah lembaga negara yang diberi tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan membentuk atau menyusun undang-undang. Berkali-kali pada setiap kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan tekad dan komitmennya memberantas korupsi di seluruh lini. Presiden menekankan tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum.
Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal komitmen dan dorongan pemerintah agar rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset yang diyakini mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi segera dibahas dan juga disahkan. Gibran menyampaikan pandangannya soal RUU Perampasan Aset sebagai instrumen kuat melawan korupsi. Gibran mendorong pengesahan perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang selama ini sulit dipulihkan. Gibran mengutip data Indonesia Corruption Watch atau ICW soal potensi kerugian negara akibat korupsi pada periode 2013 hingga 2022 mencapai 238 triliun rupiah. Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas. Tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Inilah esensi dari RUU Perampasan Aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. Menanggapi pernyataan Wapres Gibran soal rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai penting bagi pemerintah dan DPR menegaskan komitmen dalam mendorong RUU Perampasan Aset harus disertai aksi nyata untuk mewujudkannya. Wacana RUU Perampasan Aset ini muncul kembali ketika adanya kritik publik berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan oleh TI, Transparansi Internasional, berkaitan dengan CPI yang menurun begitu. Jadi bagi kami adalah penting untuk menegaskan bahwa pemerintah dan DPR itu harus memiliki komitmen terhadap RUU Perampasan Aset, dan jika tidak prosesnya masih akan ditunda, maka itu hanya apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran bagi kami hanya sekadar lip service belaka saja. Kita akan bahas komitmen pemerintah memberantas korupsi melalui RUU Perampasan Aset yang disuarakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Valdo Maldini dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rohman. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang, Mame. Selamat sore. Oke, saya mau ke Mas Valdo terlebih dahulu. Apa tujuan Wapres Gibran Rakabuming mengungkapkan pemikirannya di kanal digital untuk disampaikan kepada publik? Tapi jangan dijawab dulu, kami jeda sejenak saudara. Kami akan bahas ini usai jeda di Kompas Petang sesaat lagi.